Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Elvi di pembelajaran tematik tema 7 subtema 1. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Langsung saja kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada benda. Pengukuran gaya dapat dilakukan dengan alat yang disebut dinamometer atau neraca pegas. Untuk melakukan gaya diperlukan usaha atau tenaga. Semakin besar gaya yang hendak dilakukan, maka semakin besar pula tenaga yang harus dikeluarkan. Gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Sifat-sifat gaya. Dapat disimpulkan bahwa gaya memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Macam-macam gaya. Berdasarkan penyebabnya, gaya terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama ada gaya otot, kedua gaya gesek, ketiga gaya pegas, keempat gaya magnet, yang kelima gaya gravitasi, keenam gaya listrik. Oke, hari ini Ibu akan membahas gaya otot terlebih dahulu ya. Gaya otot. Yang pertama, gaya otot adalah gaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot manusia dan hewan. Contoh gaya otot yang pertama bermain tarik tambang, kedua membuat gerabah, ketiga membuat batu bata, keempat sapi menarik pedati, 5 kuda menarik delman, 6 mendorong mobil yang rusak mesinnya, dan lain-lain. Manfaat gaya otot dan contoh kegiatannya. Yang pertama, untuk memindahkan benda. Contoh kegiatannya, sapi menarik pedati, seseorang mengangkat ember yang berisi air, memindahkan kursi dan meja, dan lain-lain. Yang kedua, untuk menggerakkan tubuh. Contohnya kegiatannya berjalan, berlari, menoleh, mengangguk, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk melatih dan membentuk tubuh. Contoh kegiatannya push up, sit up, pull up, dan yang lainnya. Keempat, untuk melakukan pekerjaan. Contohnya memotong buah, menulis, mengetik, mengiris bawang, dan lain-lain. Kelima, untuk mempertahankan postur tubuh. Contoh kegiatannya berdiri, jongkok, dan duduk. Keenam, untuk menggerakkan sepeda. Contoh kegiatannya dengan mengayuh pedal sepeda, maka sepeda akan melaju. Kecepatan sepeda yang kita kayuh sesuai tenaga yang kita keluarkan. Sebenarnya kegiatan yang kita lakukan sehari-hari adalah bagian dari gaya otot seperti melompat, mendorong, menarik, bermain bola basket, bulu tangkis, bermain sepak bola, dan berbagai jenis olahraga lainnya. Kesimpulannya, otot sangat berperan penting bagi kegiatan manusia sehari-hari. Kedua, gaya listrik, gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Contohnya muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Ketiga, gaya magnet. Gaya yang dihasilkan oleh magnet
Yang pertama, benda yang dapat ditarik magnet disebut magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut non-magnetis. Keempat, gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi disebut gerak jatuh bebas. Kelima, gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda yang elastis. Contohnya bisa memanah, bisa bermain ketapel. Keenam, ada gaya gesek. Adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Contohnya, bermain sepeda, roda sepeda bersentuhan dengan aspal. Maka itu yang disebut dengan gaya gesek. Silakan kerjakan LKS-nya ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.